Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan mencoba menjabarkan tentang perjalanan gaib, kematian orang mukmin dan kafir bagian kedua. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya saya sudah memberikan sedikit informasi tentang alam barzakh, alam di mana seorang hamba Allah telah memasuki gerbang kehidupan kekal, yakni kematian. Berlanjut ke alam di mana manusia akan dibangkitkan dan menunggu di padang mahsyar. Maka di benak kita muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Apa yang dilakukan di padang mahsyar? Berapa lama kita menunggu? Bagaimana nasib kita kelak? Dan lain sebagainya. Mari kita mulai dengan Al-Quran Surah An-Naba ayat 38-39 yang berbunyi, pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Nah, saat itu manusia-manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang, dan dalam kondisi belum dikitan. Mereka akan dikembalikan seperti awal penciptaan manusia. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Ayat selanjutnya Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 104 yang berbunyi, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah SAW tentang keadaan tersebut karena merasa risih. Semuanya, laki-laki dan perempuan melihat satu sama lainnya. Kemudian Rasulullah menjawab, keadaannya lebih mengerikan daripada membuat mereka berpikir seperti itu. Seluruh umat manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, akan digiring ke padang mahsyar. Tentu suatu jumlah yang sangat besar untuk satu tujuan. Tidak hanya itu, semua akan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara, dan ada pula yang bergerak dengan muka diseret-seret. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan berkendaraan, serta diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, siapakah orang-orang yang berjalan sambil diseret-seret wajahnya? Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 34 yang berbunyi, orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, bukankah Rob yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Qatadah mengatakan, benar, demi kemuliaan Rob kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua berkumpul di padang mahsyar. Seperti apa padang mahsyar itu? Rasulullah SAW menginformasikan, tanah yang rata seperti roti putih bundar dan pipih. Tidak ada tanda bagi seorang pun. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa yang dilakukan di tempat kosong ini? Semuanya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Dan sidang paripurna digelar besar-besaran dengan hakim yang maha adil. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 6 yang berbunyi, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Semuanya hanya akan menunggu, dan bagi para pendosa
Saat itu adalah sebuah kegelisahan yang amat besar, himpitan yang mengerikan, entah berapa lama menunggu keputusan Allah. Bahkan matahari pun akan didekatkan sejauh 1 mil, sehingga mereka berkeringat dan tenggelam oleh keringat sesuai amal perbuatan mereka masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir atau perawi hadis ini berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Saat itu jumlah umat manusia sangat sedikit dibanding yang kafir. Pada hari yang sangat panas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihannya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya semata. Rasulullah bersabda yang artinya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Siapakah ke-7 golongan ini? Mereka adalah imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Robnya, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di padang mahsyar, manusia akan berdiri menunggu sangat lama, bukan sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun, tapi selama 50.000 tahun lamanya tanpa berkata-kata. Kita bisa bayangkan, meskipun rentang waktu tersebut lama, namun terasa sebentar bagi kaum mukminin, sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya tentang firman Allah, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ini berada di Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 6. Seukuran setengah hari dari 50.000 tahun. Yang demikian itu sangatlah mudah atau ringan bagi orang mukmin, seperti matahari menjelang terbit sampai terbit. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad sahih dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan disahihkan Al-Albani. Catatan banyak hadis menyangkut berapa lama kita akan menunggu di padang mahsyar. Nah, peristiwa di padang mahsyar sungguh merupakan peristiwa yang amat dahsyat. Sampai titik puncaknya manusia mencari syafaat agar Allah mempercepat keputusannya. Setiap umat akan mengikuti nabinya. Sungguh pada hari kiamat manusia menjadi berkelompok-kelompok. Setiap umat mengikuti nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari. Manusia pun akhirnya berusaha menemui Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa untuk dapat memintakan syafaat kepada Allah. Tetapi mereka semua menolak. Hingga akhirnya manusia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat panjang, jadi bisa di browsing untuk lengkapnya. Semua rasul tidak bisa memberikan syafaat sampai mereka ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku pun pergi dan datang di bawah al-arsy, lalu bersujud kepada Robku. Kemudian Allah membukakan dan mengilhamkan kepadaku sesuatu dari puja dan pujian indah yang tidak diberikan kepada selain diriku sebelumnya. Kemudian ada yang berkata, wahai Muhammad, bangunlah, mintalah, niscaya diberi, dan mohonlah syafaat. Niscaya
dikabulkan. Maka aku pun bangun dan berkata, wahai Robku, umatku, umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu manusia menghadapi peristiwa lainnya, yaitu berupa pemaparan lembaran amalan, timbangan atau mizan, dan lainnya. Jaga syahadat dan akidah kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.